manusia nggak ada kok yang mampu membuktikan adanya Allah, adanya Tuhan dulu. Adanya Tuhan. Ataupun membuktikan tidak adanya Tuhan. Itu sama-sama tidak memiliki argumentasi atau bukti yang nyata. Jadi alhamdulillah teman-teman, malam ini sesuai kalau teman-teman sudah lihat flyernya, sudah lihat pemberitahuannya, malam ini kita akan membicarakan atau ngobrol-ngobrol tentang soal keimanan. Nah, kalau mungkin kelihatannya beriman kepada Allah itu sudah menjadi satu hal yang patut kita lakukan ya. Beriman kepada Tuhan adalah salah satu syarat sebagai seorang muslim atau seorang yang beragama. Nah, Kang Zidni, langsung saja nih lah, jangan berpanjang-panjang lagi. Tema kali ini memang sedikit kelihatannya agak membingungkan nih. Apa yang sebetulnya akan kita bahas? Nah, pertama Kang Zidni, apakah beriman kepada Allah merupakan beriman kepada Allah punya makna tersendiri? Dimulai dari apa itu iman sebetulnya Kang Zidni? Boleh langsung dijawab. Kita mulai diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam minggu para jombloan-jomblowati dan jomblowati di seluruh Indonesia. Temanya sederhana sih. Sederhana, betul. Pada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tetapi sebetulnya tidak sederhana itu juga. Ternyata tidak sederhana. Tergantung kitanya nih. Kita mau ke arah yang lebih rumit atau yang sederhana aja. Kalau ternyata yang rumit bisa membuat kita lebih beriman kepada Tuhan, ya kenapa tidak? Tapi disampaikan jelas dengan sederhana ya. Kang Zidni ahli dalam inilah pokoknya menyampaikan penyampaiannya sederhana aja lah. Sederhana aja. Ya. Sebetulnya kita ada di Iman series ya. Iman series, oke. Jadi ini spoiler. Nanti kedepannya kita akan masih membahas tentang iman kan. Siap. Cuma diawali dengan beriman kepada Allah. Walaupun memang ada satu tema yang sudah loncat sebelumnya tentang takdir. Sebetulnya bisa dibahas di akhir harusnya ya. Seharusnya bisa dibahas di seri yang keberapa gitu ya. Cuman jelas saling berkaitan gitu. Pastinya saling berkaitan. Nah, iman itu sendiri adalah lawan dari kekufuran. Iya. Kalau dari secara bahasa, iman itu berasal dari masdar fiil yang mengikuti wazan af'ala, yaitu amana yu'minu imanan. Hati-hati nggak salah nih ya. Biasanya orang bilang kalau tasrifan ada yang salah kadang-kadang. Tasrifannya insya Allah benar. Insya Allah benar ya. Amana yu'minu imanan, yang artinya adalah percaya, meyakini, seperti itu. Nah, kalau secara istilah, iman adalah tasdiqun bil qalb, membenarkan dengan hati, kemudian mengucapkannya dengan lisan, wa taqrirun bil lisan, terus wa amalun bil arkan. Ada juga wa amalun bil jawarih, dan mempraktikannya dengan seluruh anggota badan. Jadi iman itu berarti meliputi tiga anggota tubuh kita, yaitu hati, lisan, dan akhirnya seluruh anggota badan. Itu yang disebut kemudian iman gitu ya. Cuma dasarnya memang hati dulu gitu. Kalau hatinya tidak percaya, nah itu tidak bisa disebut sebagai iman. Maka pondasinya adalah percaya dulu. Ya. Dan percaya tidak mesti menggunakan logika. Ya. Atau rasio semata. Terkadang orang percaya begitu saja atau tersentuh hatinya, kemudian dia masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tetapi beriman kepada Allah itu tidak hanya atau tidak cukup dengan meyakini Allah itu ada, tetapi juga harus mengenal siapa itu Allah, supaya ibadah kita juga semakin mantap. Tak kenal maka tak sayang kan. Betul. Gitu ya. Jadi pelajaran ini sebetulnya dibahas oleh para ulama itu berjilid-jilid kitab. Banyak sekali, semuanya punya penjelasan yang luar biasa. Bahwa iman kepada Allah itu ternyata penjabarannya tidak sederhana, tidak singkat, panjang sekali. Dan itu membutuhkan pemikiran yang sehat
yang kemudian hati terbuka, pikiran terbuka, agar kita betul-betul mengetahui siapa sosok Tuhan yang kita imani, begitu ya. Begitu. Oke, tapi iman jelas menjadi fondasi yang sangat penting buat seorang yang beragama ya, terutama kita sebagai muslim ya Kang Zidni ya. Tapi beberapa hal secara fundamental Kang Zidni, bahwa eksistensi Tuhan itu juga salah satu yang banyak orang pertanyakan. Di manakah Tuhan? Lalu bagaimana kita bisa mengimani Tuhan walau tanpa melihat sosok Tuhan itu sendiri? Kalau kita lihat dalam teori positivisme ya, ini kesukaannya Mas Fabi, karena dalam kuliah hukum itu pasti dipelajari tentang filsafat positivisme. Positivisme hukum. Nah, pasti dipelajari kan. Ya. Terutama juga nanti tentang undang-undang positif gitu, hukum positif. Betul. Nah itu ada alirannya, yaitu aliran positivisme, di mana semua dilihat secara positivistik, artinya secara pasti dan terukur. Ya. Nah kalau dalam pandangan ini mengatakan bahwa membuktikan Allah itu ada dan membuktikan Allah itu tidak ada, itu sama-sama dalam posisi yang seimbang. Mempertanyakan adanya Tuhan, membuktikan adanya Allah. Membuktikan adanya Allah maupun membuktikan ketiadaan Allah. Itu dalam level yang sama gitu. Dalam level yang sama, artinya dalam level ketidakmampuan yang sama. Oke. Kalau dalam pandangan positivisme ya. Jadi manusia nggak ada kok yang mampu membuktikan adanya Allah, adanya Tuhan dulu. Adanya Tuhan. Ataupun membuktikan tidak adanya Tuhan. Itu sama-sama tidak memiliki argumentasi atau bukti yang nyata. Karena semuanya mungkin adanya di hidayah ya. Kalau hidayah itu pakainya rasa kan ya. Atau sesuatu yang susah untuk dilogikakan lah. Soalnya sebetulnya hidayah juga nanti ada yang seru nih, kayak masuk hidayah juga ya. Oke, lanjut. Gak usah masuk situ lah. Gak usah masuk situ. Itu obrolan kita berdua aja. Wah, siap. Sama-sama kita tidak bisa membuktikan adanya Allah atau adanya Tuhan. Lalu bagaimana dengan alam semesta ini? Apakah itu menjadikan bukti bahwa ada Tuhan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk teori dasar ya bisa. Sebagai awalan, sebagai pijakan pertama, adanya makhluk atau adanya alam semesta ini bisa dijadikan bukti bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta. Karena adanya ciptaan, pasti adanya yang mencipta. Adanya meja yang di depan kita ini, berarti membuktikan ada tukang meja yang membuatnya. Gitu. Tidak serta-merta dia ada. Tiba-tiba ada begitu saja kan, nggak begitu gitu kan. Tetapi mana tukangnya tuh mana gitu. Itu kan juga kita nggak bisa membuktikan, nggak bisa menyeret kemudian didatangkan nih, ini tukangnya. Juga itu yang membuat akhirnya banyak agama mengakui Tuhannya masing-masing gitu ya. Karena tukangnya beda-beda mungkin ya. Tukangnya beda-beda dan ada yang kelihatan, ada yang tidak, gitu kan. Kalau di Islam sendiri tidak bisa dilihat secara kasat mata gitu kan. Betul. Kemudian ada juga yang dilihat dalam bentuk mungkin gambar, dalam bentuk patung gitu. Betul. Ya. Tetapi memang yang pemilik gambar atau yang punya gambar aslinya, yang punya patungnya ini memang nggak pernah ditemui kan oleh pemeluk agama. Betul. Paling adanya di mimpi, misalnya mimpi bertemu Yesus misalnya gitu ya. Atau mimpi bertemu Dewa Wisnu atau siapapun lah gitu. Tapi bertemu dengan Dewa Wisnu langsungnya aja nggak pernah. Gitu. Artinya sampai saat ini pun mungkin hampir semua pemeluk agama tidak pernah bertemu Tuhannya ya. Gitu ya kira-kira. Walaupun diimajinasikan atau dibentukkan seperti itu, tapi tidak pernah sama sekali bertemu dengan Tuhan. Sama-sama nggak pernah ada buktinya gitu. Nah sekali lagi kalau semesta ini bisa dijadikan sebagai bukti awal ya keberadaan Allah, walaupun memang sangat aneh sekali membuktikan sang pencipta dengan ciptaannya gitu, membuktikan Allah yang maha tinggi dengan ciptaannya yang tidak selevel lah ya, jauh sekali ya dengan Tuhan kan. Nah pertanyaannya nanti akan repot ketika lalu kalau misalnya Allah itu belum menciptakan makhluk, gitu kan? Bagaimana membuktikan adanya Allah gitu? Atau nanti di hari kiamat ketika makhluk semua dihancurkan, Allah bagaimana? Kita akan kehilangan barang bukti dong. Betul. Gitu kan? Maka sebetulnya agak riskan sih untuk membuktikan Allah dengan adanya ciptaan ini, karena ciptaan ini akan hancur gitu kan. Di satu masa, satu titik itu akan hancur semuanya dan kita akan kehilangan barang bukti. Maka untuk membuktikan adanya Allah tidak dengan akal pikiran maupun panca indera sebetulnya.
tapi lebih ke hati, karena Allah itu bukan dilihat tapi dirasa. Tapi sebagian orang juga menggunakan dalil bahwa eksistensi Allah, eksistensi Tuhan itu sendiri ya hanya bisa dilihat dari tanda-tandanya. Karena ketidakmampuan kita. Karena ketidakmampuannya akhirnya di tanda-tanda atau di ciptaannya akhirnya gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah ini berarti jauh lebih dalam ya pembicaraannya. Kalau hanya sebatas melihat ciptaannya akan hancur suatu saat nanti. Ya. Lalu bagaimana cara kita meyakini keberadaan Tuhan tanpa melihat ciptaannya sendiri begitu Kang Zidni? Dengan pakai logika sederhana juga bisa ketemu, ataupun dengan misalnya para filosof juga banyak kok yang menemukan konsep Tuhan. Tuhan sampai Tuhan aja dulu ya, belum dikasih nama ya. Misalnya Immanuel runtutan sampai nanti akhirnya iman kepada Tuhan kita gitu ya. Jangan Immanuel Kant dulu. Misalnya Aristoteles yang mengatakan bahwa Tuhan ini adalah penyebab pertama, misalnya prima causa. Ya, Socrates ya. Bahwa Allah ini adalah penyebab utama atau pertama. Maksudnya adalah bahwa saya duduk di sini karena disebabkan oleh sebuah sebab gitu kan. Saya kausalitas lah begitu ya. Kemudian si sebab ini disebabkan oleh sebab sebelumnya. Sebab sebelumnya disebabkan oleh sebab sebelumnya. Dan terus kalau nggak diberhentikan, maka akan tidak ada ujungnya gitu kan. Kemudian ketika kita sudah sampai pada ujungnya gitu, kita harus memberhentikan di ujung yang sudah mentok nih, maka itulah Tuhan gitu, sebagai penyebab pertama atau prima causa. Maka Socrates di sini menemukan adanya Tuhan sebagai al-muharrik alladzi la yataharrak, penggerak yang tidak digerakkan, gitu. Atau Immanuel Kant, meskipun ini konsep yang artinya konsepnya itu tidak saya sepakati juga gitu kan. Tapi menurut Aristoteles itu berhenti Socrates itu berhenti sampai situ teorinya ya. Dan itu adalah Tuhan. Itu adalah Tuhan. Walaupun itu saya nggak sepakat karena seakan-akan Tuhan itu menyebabkan bola putih biliar itu dipukul dan yang lainnya bergerak sendiri-sendiri gitu. Iya. Bahwa Allah hanya penyebab aja gitu. Penyebab di yang pertama tadi itu. Sehingga penyebab berikutnya akan menyebabkan berikutnya. Kemudian berjalan secara mekanis. Gitu. Secara mekanik bahwa Allah tidak bermain di sebab akibat berikutnya. Hanya bermain di akibat pertama gitu ya. Bola putihnya kita disodok sama Tuhan. Kemudian untuk bola-bola benturan berikutnya bukan Tuhan yang bermain gitu kan. Tetapi dibenturkan oleh bola-bola berikutnya. Nah itu kan berarti Tuhan hanya bermain di awal saja. Nah itu kelemahan dari atau ketidaksepakatan saya terhadap pendapatnya Socrates itu. Siap. Ada juga pendapatnya Immanuel Kant misalnya. Immanuel Kant itu mengatakan bahwa manusia itu lahir sudah mempunyai 12 kategori bawaan gitu. Ada teori tentang waktu, tentang ruang, itu udah ada di kepala kita. Dan ada 10 teori lainnya, 10 kategori bawaan manusia. Nah, salah satunya adalah menentukan baik dan buruk. Nah, mengenal baik dan buruk itu adalah salah satu bawaan dari manusia. Tanpa diberi pelajaran pun orang akan bisa memilih. Orang akan bisa mengetahui bahwa mencuri itu tidak baik. Gitu. Membunuh tidak pakai baik. Pakai akal sehat ya. Kalau pakai akal yang nggak sehat ya tetap aja gitu. Tetap aja mau bunuh, nyuri aja gitu ya. Membunuh, mencuri itu sesuatu yang tidak baik. Menggunakan akal sehat. Manusia dianggap sudah bisa melakukan itu ya. Ya, ada pengenalan terhadap baik dan buruk. Tapi mengenal saja tidak cukup. Karena butuh dorongan untuk melakukan. Karena akal ini biasanya tidak memberikan dorongan terhadap perbuatan baik atau tidak memberi pencegahan terhadap perbuatan buruk, gitu kan? Nah, kita tahu bahwa mencuri itu tidak baik. Tapi kalau misalnya kita melihat ada 100.000 tergeletak di sebuah tempat yang tidak ada pemiliknya, itu akal pasti akan udah ambil aja gitu kan. Walaupun itu tidak baik. Akal akan mendorong justru kepada ketidakbaikan itu. Betul. Atau jangan 100.000 deh, itu masih bernilai. Ada 2.000-an atau 1.000-an yang tergeletak, kemudian ambil aja itu cuma 2.000-an kok gitu ya. Maka akal itu selalu memberikan pembenaran terhadap ketidakbaikan kita. Keburukan itu dilakukan dan akal itu memberikan pembenaran. Kayaknya ini ya, Bang Napi itu terinspirasi dari Immanuel Kant ya. Jadi kejahatan itu tidak hanya
dari niat si pelaku, tapi juga ada kesempatan. Gitu. Nah itu akal akan memberikan justifikasinya, pembenaran terhadap keburukan yang kita lakukan. Nah, maka untuk melakukan kebaikan ini, meskipun manusia mengenal adanya kebaikan, tapi belum tentu itu bisa dilakukan. Maka harus ada yang mendorong, yang memaksa orang untuk melakukan kebaikan. Bikin support system gitu ya, ada support systemnya gitu itulah ya. yang disebut dengan agama. Agamalah yang harus memaksa manusia untuk melakukan kebaikan. Seandainya tidak dipaksa oleh agama, maka manusia akan sulit dan malas melakukan kebaikan. Nah, agama itu ya Tuhan, maksudnya ada kekuatan di balik kita yang kekuatan itu sesuatu yang kita taati, sesuatu yang kita ikuti gitu kan, sesuatu yang kita tidak berani untuk melanggarnya. Maka harus ada Tuhan di sini. Gitu. Karena kalau tidak ada Tuhan maka tidak ada kebaikan. Begitu. Jadi dengan akal sehat pun para filosof bisa kok menemukan Tuhan. Atau misalnya saya contohkan satu lagi yaitu René Descartes, seorang filosof rasionalisme ya, bapak filsafat modern. Nggak apa-apa ya tinjauan filsafat sejauh ini. Kita akan sampai ke sana soalnya nih justru mendalamnya di sini nih gitu ya. Lanjut gimana? Saya kerasanya memang ini. René Descartes itu punya jargon yang terkenal namanya cogito ergo sum. Apa itu artinya? Aku berpikir maka aku ada. Nah, itu dia adalah seorang anak bangsawan. Kalau sebentar, saya kembali ke Immanuel Kant dulu ya. Betul. Immanuel Kant itu adalah sosok pemikir yang luar biasa dan dia itu bisa menentukan ini jam berapa gitu ya. Maksudnya dengan keahliannya dia bisa tahu bahwa sekarang jam 7. Sekarang jam 8. Dengan tanpa melihat jam. Dia punya jam juga. Dia punya jam juga. Nah, maka masyarakat itu ketika keluar dari rumah selalu tanya, Immanuel Kant gitu. Jam berapa gitu ya? Pak Iman gitu. Ya, ini kan temanya Iman. Iya, Pak Iman betul. Pak Iman ini jam berapa? Coba cocokkan dengan jam saya gitu kan. Ngetes maksudnya ya? Enggak, bukan ngetes, emang pengen cari tahu. Jam saya, salah nih jam saya gitu. Jam sekian gitu kan. Kalau ada orang nggak bawa jam ya, jam berapa sekarang? Jam 9 gitu. Justru mereka lebih percaya dengan pendapatnya Immanuel Kant daripada jam mereka sendiri gitu ya. Iya, jadi saking ilmu jadi patokan waktu. Nah, suatu hari Immanuel Kant itu saking fokusnya nggak keluar 2 hari. Ya, nggak keluar 2 hari di publik gitu ya. Dan masyarakat itu terlambat semua sekolahnya, kerjanya. Bahkan ada yang males-malesan gitu karena nggak tahu waktu gitu. Itu luar biasa. Immanuel Kant sebagai pedoman waktu saat itu. Itu kalau saat itu bisnisnya Immanuel Kant mau dibikin itu bisnis jam bagus tuh kayaknya Immanuel Kant. Jangan-jangan tukang jam ini. Iya, jangan-jangan ini. Kemudian kalau René Descartes itu masanya lebih dulu. Lebih senior. Sebelum Immanuel Kant. Immanuel Kant ya. Kant, bukan Immanuel Kant. Itu nggak ada hubungannya dengan Salman Khan atau Shah Rukh Khan, enggak. Tapi tulisannya Kanet. Oh iya, Kanet. K-A-N-T. Immanuel Kanet. K-A-N-T. Bukan kayak Shah Rukh Khan gitu. Bukan ya. Immanuel Kant dari Jerman. Kalau Azmat Khan bukan ya? Bukan ya, oke. Nah, sekarang René Descartes itu orang Perancis. Kalau Immanuel Kant orang Jerman. Dia lebih senior, lebih dulu dan dia adalah anak seorang bangsawan, tapi cerdasnya luar biasa. Sekolahnya selalu terlambat. Dan gurunya tahu bahwa keterlambatan dia itu karena dia malamnya habis berpikir keras mencari rumusan-rumusan dan jawaban-jawaban. Nah, kemudian suatu hari dia berpikir ingin melakukan sesuatu yang pasti gitu. Ingin mencari kepastian. Bahwa apa yang dilihat oleh saya ini nyata enggak sih? Pasti enggak sih? Gitu. Jangan-jangan itu cuma palsu gitu. Jangan-jangan itu hanya halusinasi saya atau tipuan mata belaka gitu kan. Kayak saya melihat Mike ini, jangan-jangan ini tipuan gitu. Ini gitu tipuan. Ya, maksudnya. Dan benarkah kita itu ada di dalam nyata, bukan sedang bermimpi gitu kan. Kadang-kadang mimpi juga kan seolah-olah menjadi nyata. Iya. Gitu. Malah ketika kita pengen pipis, dalam mimpi ya pipis betulan gitu kan. Pengen buru-buru ke kamar mandi terus pipis gitu. Nah, René Descartes ini atau bisa dibaca René Descartes gitu. René Descartes gitu ya. Yang biasa aja lah. Pakai Rin gitu. Rin ya. Orang Prancis biasa lah gitu ya. Nah itu dia berpikir harus ada sesuatu yang pasti sebagai pijakan kita gitu. Gak mungkin kita berpijak pada sesuatu yang semu, yang fiktif. Karena selalu meragukan apa yang ada di depan mata gitu. Akhirnya dia ragukan semuanya. Betulkah ini ada? Gitu.
Nah, sampai dia pada titik yang terekstrim, betulkah saya itu ada? Nah, gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau saya itu ada, kalau saya itu tidak ada, dan semua yang di sini adalah tidak ada, lalu siapa yang bertanya tadi? Gitu kan? Oke. Kalau semuanya nggak ada, termasuk saya yang nggak ada, lalu yang bertanya tadi siapa? Nah, dari situlah kemudian René Descartes mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada. Aku ada, nyata, bukan fiktif karena apa? Tadi aku bisa berpikir. Begitu ya. Itu quotes itu dari situ ya ternyata ya. Ya. Kemudian untuk lingkungan sekitarnya gimana? Lingkungan sekitar itu nyata atau tidak? Dia berpikir begini. Ketika aku berpikir, pikiran apa yang paling nyata, yang paling benar? Tidak ragu-ragu dan pasti gitu ya. Pikiran apa ya? Memikirkan uang itu enggak pasti. Pikiran ini itu enggak ada yang pasti. Kecuali satu, yang pasti adalah matematika. Karena matematika itu ketika 1 tambah 1 pasti 2, 2 tambah 2 pasti 4. Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan orang itu sehat maupun sakit. Dalam orang itu sedang jalan-jalan, sedang santai, sedang bekerja. Ketika ditanya 1 tambah 1 pasti 2 jawabannya. Dan itu sudah aksiomatik namanya. Sudah pasti ada di kepala kita dan tanpa dibuktikan pasti benarnya, pasti adanya. Artinya itu yang disebut dengan ilmu pasti tadi Kang Zid ya. Makanya disebut ilmu pasti atau ilmu eksak. Gitu. Eksak. Nah, karena matematika adalah sesuatu yang pasti di dunia ini, maka alam sekitar ini ketika dia mempunyai unsur matematis, maka dia tuh pasti adanya, benar adanya. Misalnya gunung itu ada nggak? Nyata nggak sih? Gunung itu punya unsur matematis nggak? Unsur ada misalnya dong. Panjang, lebar, tinggi, ada nggak? Ada dong. Ada, maka gunung itu ada berarti. Karena dia punya unsur matematis, karena nggak mungkin akal mengatakan ada, kemudian fakta mengatakan tidak ada. Itu nggak mungkin. Oke. Jadi semua yang ada itu dengan kategori bahwa mereka bisa dihitung secara matematika. Bisa dihitung, diukur secara matematika. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, lalu siapa yang memberikan saya berpikir seperti ini? Apakah ini saya sendiri? Pastinya tidak, karena saya tidak punya kemampuan itu. Kemampuan untuk berpikir sendiri pasti adalah dari luar yang itu lebih hebat dari saya, lebih dahsyat dari saya, dan kemudian dia punya pengetahuan yang luar biasa. Nah, dan itulah Tuhan. Bisa nemuinnya gitu ya, hebat. Nah, dari situlah, dari keraguan itulah, maka dia bisa menemukan 3 kepastian. Yang pertama adalah saya itu ada, yang kedua adalah alam sekitar ini adalah ada, dan yang ketiga Tuhan itu ada. Pakai akal pikiran dan sehat ya. Kalau kita mencoba cari-cari malah ketemunya iblis nantinya. malah kita bawanya terjerumus. Iya benar. Karena memang itu pemikiran yang sangat objektif, fair, kemudian dia dan bisa diuji ya Kang Zid ya. Wawasan yang luar biasa kan. Tidak hanya berpikir sederhana, dia pasti punya background pengetahuan yang luas gitu kan. Nah, banyak sekali kemudian teori-teori filsafat yang religius ini ya. Thomas Aquinas ada gitu kan. Kemudian ya banyak sekali. Itu juga membantah bahwa katanya filsafat nantinya tidak beragama. Bahkan ateis dan lain-lain gitu ya. Enggak, itu salah. Ya. Bahkan ada filsafat yang berbicara soal penemuan Tuhan gitu ya. Bagaimana proses menemukan Tuhan. Justru banyak sekali filsafat akhirnya menemukan Tuhan. Meskipun nanti Tuhannya yang mana. Itu kan itu beda lagi. Nah, pemikiran tentang Tuhan ini kemudian berlanjut dari abad ke abad gitu kan. Pada akhirnya di abad tengah ketika agama-agama samawi itu berkuasa, termasuk dengan lahirnya Islam, maka disitulah diperkenalkan teori Tuhan yang bernama Allah. Yang memperkenalkan adalah Nabi Muhammad. Gitu. Dengan konsep Allah yang berbeda. Karena konsep Allah pada masyarakat jahiliyah itu memang sudah ada. Sudah ada konsep Tuhan itu. Dan namanya Allah juga. Namanya Allah juga. Tetapi Allahnya orang jahiliyah ini memang tidak bisa dijangkau. Dan cara menjangkaunya adalah harus dengan media-media yang ada di sekitar kita. Di antaranya adalah membuat patung. Nah, patung itulah menjadi media antara si hamba itu dengan Tuhan, dengan Allah. Sehingga nyata penghambaannya gitu ya. Ya, nah, tetapi ketika Allah itu tidak bisa dijangkau sama sekali, maka mereka membuat Tuhan itu dan fokusnya kepada Tuhan-Tuhan kecil ini akhirnya. Sehingga ketika bersumpah ya bukan hanya demi Allah saja, bukan hanya wallahi, tetapi wallat, wal uzza,
Hubal. Jadi si bentuk patung itu dinamai juga sehingga ada realisasi Tuhan lah. Mereka merealisasikan membentukkan Tuhan. Dan Tuhan-Tuhan kecil ini kemudian dibuat untuk sumpah juga dan dibuat untuk sebagai apa ya? Kalau misalnya pengen jodoh, pengen rezeki, ya berdoanya ke Tuhan-Tuhan kecil ini. Artinya gitu. Dianggap sakral dan memang bisa mengabulkan doa-doa mereka lah kira-kira gitu ya. Nah kemudian Islam lahir memperkenalkan bahwa Allah itu Allahu Ahad, Allah itu Esa, ya. Tidak seperti konsep orang jahiliyah yang Tuhannya sampai banyak sekali, 4 ya minimal yang besar-besar. Kemudian Allahus Somad, Allah tempat berlindung, artinya bukan Allah yang butuh manusia, bukan Allah butuh makhluk, tapi makhluklah yang butuh Allah gitu ya. Yeah. Kemudian lam yalid wa lam yulad, tidak lahir, tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Melahirkan itu seperti dewa-dewa Yunani itu kan melahirkan. Atau dilahirkan seperti halnya Nabi Isa ya, Yesus. Yang dianggap memang dilahirkan dari seorang rahim Maryam gitu ya. Ya, begitu. Kemudian walam yakun lahu kufuwan ahad, bahwa Allah tidak ada yang serupa baginya, tidak ada sekutu juga. Nah, konsep ketuhanan inilah yang kemudian menjadi pembeda antara orang-orang Quraisy dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Gitu. Dari perbedaan itulah kemudian nanti ajaran-ajarannya berbeda semua. Nah, tadi menarik juga soal bagaimana para filosof ini proses mereka menemukan Tuhan kan Zidni. Nah, kemudian sampai kepada konsep Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, apakah penemuan Allah dalam perspektif Islam itu sama prosesnya atau ada kemiripan prosesnya ketika menemukan Tuhan itu sendiri? Apakah Nabi Muhammad itu benar-benar kalau Nabi Muhammad sih tidak disebut sebagai pencari Tuhan ya. Karena yang dikenal sebagai pencari Tuhan adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam sebuah gua ya, atau tempat persembunyiannya, dia berpikir bahwa alam semesta ini sangat teratur, sangat luar biasa, pastilah ada yang mengaturnya gitu ya. Pasti ada kekuatan dahsyat yang membuat alam ini semua berjalan dengan semestinya gitu kan. Kasih izin ngerokok juga maksudnya? Boleh. Nanti nyusul. Nah, kemudian Nabi Ibrahim dalam ceritanya, dalam Al-Quran juga ada, melihat bintang, kemudian bintang itu ternyata tenggelam juga, melihat bulan tenggelam. Matahari tenggelam gitu ya. Melihat matahari dan ini yang paling besar gitu kan. Nah ini paling besar, pasti ini nih, gak mungkin kalah gitu kan. Nah ternyata matahari juga terbenam, maka disitulah dia gak percaya. Jadi Nabi Ibrahim sempat ateis juga tuh. Bukan ateis. Dia percaya Tuhan tapi sempat kehilangan, belum nemu gitu ya. Cuma bukan ateis, agnostik ya. Maksudnya agnostik. Apa ya? Dia tahu percaya Tuhan, gnostik ya. Apa gimana? Agnostik. Percaya Tuhan, tapi Tuhan yang mana nggak tahu. Iya, dia belum menemukan Tuhan lah kira-kira, tapi tahu Tuhan sejatinya. Perjalanan itu kemudian menuntun Nabi Ibrahim kepada Tuhan yang kita kenal, Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan seorang filosof saja, bahkan nabi pun itu mencari Tuhan lah. Oh iya betul. Nabi mencari Tuhan karena bawaan manusia itu memang ada konsep Tuhan. Atau jangan-jangan para filosof inilah, kalau jika Nabi itu selalu mencari Tuhan, sebagian besar mencari Tuhan, filosof ini jangan-jangan memang Nabi juga. Ada yang mengatakan filosof itu Nabi, yang tidak menutup kemungkinan. Karena Nabi kan banyak ya Kang Siti. Ya Socrates juga Nabi misalnya gitu, Aristoteles Nabi, tapi kayaknya Aristoteles enggak deh. Kenapa gitu? Karena Aristoteles nulis buku. Setahu saya Nabi gak ada yang nulis buku ya. Tidak ada karya gitu ya. Adanya mendapatkan buku petunjuk dari Allah, wahyu, kemudian tidak dicatat gitu ya. Dan yang dicatat hanya, dicatatnya maksudnya sudah sesuai aturannya misalnya gitu. Wahyu ini harus catat, taruh di mana gitu kan. Dan jelas itu bukan karangannya si filosof. Bukan karangannya si Nabi itu. Iya bukan karangan si Nabi. Nah karena Aristoteles nulis buku, kemudian buku itu dipelajari begitu ya? Iya, itu karyanya dia. Maka saya pikir kecil kemungkinan kemungkinan, tapi bisa saja kan, bisa saja. Emang kenapa Nabi nulis punya karya? Gitu? Karena beda kasus mungkin dengan zaman Nabi Muhammad mungkin ya. Artinya bisa jadi. Ya walaupun beda dengan Nabi Muhammad, tapi dengan yang lainnya juga beda gitu kan. Kan nggak ada nabi-nabi yang kita percaya juga nggak ada yang nulis buku. Kita di bab Nabi aja ntar. Oh iya, ini terlalu jauh ya. Di iman kepada Nabi nantilah. Jadi artinya Nabi Muhammad ini langsung aja nih saya potong. Jadi artinya Nabi Muhammad itu juga bukan tipikal yang memang pencari Tuhan, tapi memang langsung didatangi untuk menerima wahyu menjadi nabi begitu ya. Tapi dimulai dengan keresahan, kegelisahan.
Dan artinya penemuan penolakan Tuhan terhadap itu. tradisi jahiliyah Quraisy itu. Oh. Misalnya ada berhala, terus Nabi Muhammad nggak mungkin lah ini Tuhan gitu kan. Oh berarti ada proses-proses macam itu Ada proses perenungan gitu dan tafakur, terutama di menjelang umur 40 itu kan. Itu ada tafakur, Nabi Muhammad itu resah dengan keadaan sosialnya. Resah dengan penyimpangan-penyimpangan ajaran Nabi Ibrahim. Kalau ajaran Nabi Ibrahim kan sudah ada. Nenek moyangnya. Dan ini ada penyimpangan. Misalnya dengan tawaf bertelanjang. Itu kan penyimpangan dari tawaf zaman Nabi Ibrahim gitu kan. Dan motifnya adalah ekonomi gitu. Tawaf telanjang itu motifnya ekonomi. Tahu nggak? Oh nggak tahu, gimana itu ceritanya? Ini jarang yang tahu bahwa tawaf telanjang itu dalam pengertian tidak pakai apa-apa? Iya memang tidak pakai apa-apa. Oke. Atasan dan bawahan gitu. Ada yang bawahannya saja nggak pakai, ada yang atasannya nggak pakai. Pokoknya tawaf telanjang sambil bertepuk tangan, sambil siul-siul gitu ya. Nah, di situ ada unsur ekonominya, Bi. Jadi kenapa itu? Masyarakat Quraisy itu, ya pimpinan Abu Jahal CS lah. Mereka ingin menguasai perekonomian dunia gitu kan. Kemudian bahan itu maksudnya kain tuh ya. Dari Mekah itu memang produk unggulan lah gitu. Saat itu pimpinan Quraisy memberi keputusan, bukan Abu Jahal, sebelum-sebelumnya lah. Abu Jahal mungkin belum lahir ya. Generasi berikutnya lah itu ya. Pokoknya mbah-mbahnya nih memutuskan bahwa tidak boleh ada yang tawaf kecuali menggunakan baju dari Mekah. Beli bajunya harus dari Mekah. Kalau nggak mau perlu kalau gitu. Dia nggak mampu beli baju dari Mekah atau membawa baju dari luar, maka dia tidak boleh dipakai ketika tawaf. Wow, ada motif ekonomi. Ya. Monopoli ya. Monopoli. Ini Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 ini. Itu bisa persaingan dengan Cina mungkin ya. Bisa persaingan dengan Turki. Tapi bener ya itu ya? Iya bener. Ada semacam persaingan ekonomi ya? Perang dagang ya dulu ya? Dengan Kashmir misalnya, yang terkenal dengan kain tenunnya gitu ya. Pokoknya dunia perkainan Mekah salah satunya gitu. Sehingga Mekah ingin membuat produknya itu sebagai produk yang laku keras gitu, di pasaran. Sampai akhirnya masuk ke wilayah ibadah, ke wilayah ritual gitu kan. Orang ibadah tawaf di Mekah harus pakai baju yang produk kami gitu. Tidak boleh pakai baju produk lain. Nah beberapa banyak budak lah. Ya, mayoritas budak itu kan nggak bisa beli baju. Orang miskinnya juga nggak bisa beli baju Mekah yang kualitas bagus dengan harga sekian gitu kan. Ada juga produk yang jelek, baju-baju yang jelek itu juga nggak boleh pakai. Pokoknya harus pakai kain yang bagus. Made in Mekah gitu loh ya. Made in Mekah dengan kualitas yang bagus. Kalau made in Mekah dengan pakaian yang lusuh gitu, atau kainnya dengan kualitas rendah ya juga nggak boleh gitu. Maka pilihannya gimana kalau misalnya dia nggak punya kain Mekah itu, telanjang, gitu. Makanya bagjane gitu. Mereka tuh tawaf sambil telanjang. Bagjane itu apa? Bagjane itu ya bela-belain sampai tawafnya telanjang. Gak apa-apa deh daripada nggak bisa tawaf. Nah gitu. Sejak itu kemudian tradisi tawaf telanjang itu menjadi tren gitu ya. Sehingga Nabi Muhammad ketika muncul di masyarakat itu gitu kan, tumbuh kembang di situ, merasa ini ada yang aneh gitu, bukan begini benar, gitu ya. Hanya karena motif ekonomi kemudian ibadah dikorbankan gitu kan. Kemudian Tuhannya juga, Tuhan banyak itu gini. Pertanyaannya adalah, apakah masyarakat Quraisy itu, orang-orang jahiliyah ini, menolak Nabi Muhammad karena menolak teori ketuhanannya bahwa Tuhan itu satu? Enggak. Karena orang Quraisy, orang jahiliyah itu sebetulnya berada di daerah metropolitan saat itu ya. Di mana Mekah itu sebagai jalur lalu lintas, jalur perdagangan. Di situ juga ada situs bersejarah seperti Ka'bah, Makam Ibrahim gitu kan. Dan banyak situs-situs lainnya. Di mana setiap harinya itu banyak orang lalu lintas ke situ pasti. Orang kalau misalnya dari Yaman mau ke Syam, itu pasti mampir ke Mekah. Kayak posisinya Singapura lah ya. Mirip gak kayak gitu, Bang Sidney? Singapura. Kalau sebelum perdagangan masuk ke Indonesia atau Indonesia mau keluar, pasti melalui selat itu. Minimal untuk beristirahat. Sebetulnya bukan dicek di Singapura, bukan dicek di Mekah atau gimana. Tapi gini. Selalu melewati begitu ya? Selalu melewati jalur lalu lintas Cirebon lah, itu kan pasti Cirebon, jalur lalu lintas kan. Ya. Nah, orang yang berangkat dari berdagang, yuk ke Ka'bah dulu yuk. Minta doa supaya
bisa laris dagangannya. Nanti pas pulangnya dari berdagang itu mampir ke Ka'bah lagi untuk bersyukur bisa gitu, untuk relax bisa, atau untuk refreshing spiritual lah gitu ya. Jadi Ka'bah itu sebagai daerah lalu lintas, Makkah daerah lalu lintas, dan Ka'bah sebagai pusat penyedot devisa terbanyak gitu. Ka'bah dan sekitarnya lah. Itu devisanya itu daya tariknya memang dari Ka'bah itu ya. Dari Ka'bah. Di antaranya dari Ka'bah itu ya. Dan situs-situs bersejarah lainnya, situs-situs keagamaan. Nah, bukan hanya orang pagan yang datang ke situ, orang Kristen datang ke situ. Itu orang dalam rangka apa itu? Datang ke situ, orang Majusi datang ke situ. Makanya di Ka'bah kemudian strategi dari kaum Quraisy itu memasang semua tuhan-tuhan yang diakui oleh masing-masing komunitas. Itu sebabnya banyak sekali berhala yang ada di Ka'bah itu? Misalnya ada berhala Nabi Isa dan Siti Maryam. Ada juga gambarnya di dalam dinding Ka'bah. Itu untuk apa sih kok mereka memasang patung Nabi Isa dan Siti Maryam? Untuk menarik orang Kristen supaya kesini juga. Di samping memang pluralisme lah ya, atau gitu ya. Jadi toleransi beragama. Kebablasan itu. Kebablasan. Jadi orang Kristen, Nasrani ayo dong datang sini, kita juga sediain patung Nabi Isa kok. Gitu. Jadi orang Nasrani akhirnya tertarik gitu kan. Apalagi Nasrani juga ada jalur agama Semit juga, agama Samawi kan. Kemudian orang Majusi, akhirnya dipasang api-api di sekitar Ka'bah. Supaya orang Majusi yang melakukan perjalanan melintasi Mekah itu juga tertarik mampir gitu. Yang misalnya udah waktunya sholat gitu kan, sholat menurut Majusi, akhirnya di mana? Di Mekah aja. Tapi semua berdoa atau beribadah di Ka'bah? Di Ka'bah semuanya. Dengan metode sama menggunakan patung tadi itu ya? Iya, patung Nabi Isa-nya ada di sekitaran Ka'bah. Kemudian api-apinya juga untuk orang Majusi ada di sekitaran Ka'bah. Jadi semua itu sudah disediakan. Jadi Mekah itu sebagai jasa spiritual. Sehingga orang Quraisy itu tidak pernah asing terhadap konsep ketuhanan agama lain. Karena memang sudah ada sebelumnya. Sudah ada dan mereka sudah ngobrol kan. Setiap ke situ kan ngobrol. Kemudian ada semacam perayaan tahunan di haul lah kalau di sini ya. Kalau di sini ada haul. Kemudian orang datang dari berbagai negara datang ke situ dan perayaan selama berhari-hari di situ. Selama berhari-hari ngapain? Ya ngobrol juga. Gitu kan. Ngobrol, berinteraksi, gimana Tuhan kamu, Tuhan saya begini. Pasti itu ada interaksi teologis di situ lah. Nah, berarti orang Quraisy tahu nggak bahwa ada yang konsepnya Tuhannya itu satu kayak Yahudi? Tahu. Karena memang terlibat setiap harinya mungkin ada diskusi. Bermasalah nggak? Teologis. Enggak. Biarin aja mau Tuhan satu silakan, mau Tuhan banyak silakan. Yang penting ibadahnya di sini nih tempatnya. Ibadah di sini menarik devisa banyak gitu kan. Dibebasin sama orang Quraisy. Tapi kenapa pas Nabi Muhammad bilang Tuhan itu satu, kemudian mereka kebakaran jenggot, gitu kan? Ketika Yahudi juga sudah pernah menawarkan Tuhan satu misalnya gitu ya? Ya, kenapa mereka protes? Orang Majusi Tuhannya satu, api. Gitu. Jadi Tuhannya satu berarti. Jadi konsep Tuhan satu itu sesuatu yang tidak asing di masyarakat jahiliyah. Kenapa? Lalu kenapa pertanyaannya? Kenapa konsep Tuhan satu itu menjadi perdebatan serius di kalangan Quraisy, sedangkan mereka sudah pernah mengenal konsep Tuhan satu yang dikenalkan oleh Yahudi dan Majusi. Mereka juga kenal yang namanya Allah kan. Dan bahkan Nabi Muhammad pun dari keluarga mereka sendiri ya gitu kan. Motifnya banyak penolakan itu, tapi yang terbesar adalah motif ekonomi. Jadi yang diserang oleh la ilaha illallah itu bukan hanya konsep ketuhanannya, tetapi juga bisnis mereka yang dirusak. Dan juga strata sosial juga saat itu juga mulai diruntuhkan begitu ya. Strata sosial itu kan juga motifnya ekonomi gitu kan. Jual beli budak akhirnya jadi bermasalah. Jual beli budak, kemudian budaknya bisa untuk dagang, budaknya bisa untuk bikin keramik atau bikin apalah, mengolah sawah gitu kan, mengolah kebun-kebun, itu kan ekonomi juga motifnya. Nah, apa hubungannya la ilaha illallah ini dengan ekonomi, gitu kan? Nah, dengan adanya la ilaha illallah ini, mereka sadar bahwa Nabi Muhammad itu sedang meruntuhkan ekonomi mereka juga. Misalnya dengan kata-kata la ilaha illallah itu, bahwa Allah itu tidak harus didekati melalui patung. Ya karena tidak pernah mengenal konsep patung di dalam Islam gitu ya.
Sehingga kalau kalian mau ibadah nggak usah ke Mekah lah, di rumah juga bisa, ya gitu misalnya. Terus nggak usah beli patung juga dari orang Mekah, itu patung nggak ada gunanya itu. Gitu. Yeah. Sehingga orang yang jualan patung rugi dong, karena nggak ada yang beli. Kemudian dari negara-negara lain, dari wilayah-wilayah lain juga, ayo udah nggak usah ke Mekah deh. Gitu. Jadi banyak orang akhirnya lewat-lewat gitu aja. Seandainya memang Nabi Muhammad saat itu menggunakan patung sebagai media penyembahannya, bisa jadi tidak ada masalah sebetulnya ya? Nggak ada masalah. Coba itu Nabi Muhammadnya tetap kekeh bahwa patung-patung ini bukan media untuk menuju Tuhan. Karena itu pondasi awal lah ya. Tidak bisa diganggu-gugat, artinya pendekatan melalui adat, istiadat itu tidak bisa soal keimanan itu ya, teologis itu ya. Jadi motifnya adalah bisnis, penolakan mereka itu. Oke. Nah kemudian ketika akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertamanya Kang Zidni, apakah saat itu Nabi Muhammad sudah menentukan atau sudah menemukan Tuhan sebenarnya, atau memang hanya ketakutan di awal saja? Dan memang belum kaget lah, orang lagi di gua. Bukan artinya saat itu sudah menemukan Tuhan atau belum? Menemukan Tuhan sudah. Tetapi kan bagaimana cara merubahnya gitu kan? Harus ada semacam pergerakan sosial gitu kan? Atau perubahan secara sosial ini dari mana memulainya? Gitu. Nah, kemudian itulah dibimbing oleh Allah. Ini caranya begini loh, caranya begini gitu. Pertama, ajak keluargamu yang dekat gitu kan. Kemudian keluarga lebih besar lagi gitu. Dakwanya sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan. Itu ada tekniknya lah. Ada hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah gitu. Teknik itulah yang kemudian dibimbing oleh Allah gitu. Teknik berdakwah. Kang Zidni, saya tuh pernah nanya. Ini mungkin agak sedikit geser sedikit. Saya pengen nanya. Karena semua yang beragama yang mereka pasti menemukan Tuhannya sendiri, Kang Zidni. Nah, konsep keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diyakini oleh umat muslim, apa yang berbeda dari kenapa kita harus beriman kepada Allah, lalu kenapa kita tidak mengimani Tuhan-Tuhan yang lain? Apa yang berbeda dari iman kita dengan iman yang lain sebetulnya? Nah, ini yang berbeda juga adalah konsep ketuhanan bukan hanya pada zatnya, tetapi juga pada sifat-sifatnya. Itu yang berbeda. Tadi yang di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai terakhir itu, semua kan menyifatkan Allah dengan kemahasuciannya, gitu ya. Dengan kemahatunggalannya gitu ya. Kemahaesaannya. Artinya Allah tetap sebagai zat yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun gitu kan. Dan tidak bisa disamai oleh manusia. Nah, konsep itu kemudian menolak konsep-konsep Tuhan yang sebelumnya. Di mana orang Yahudi itu mengenal Tuhan. Sampai sekarang orang Yahudi itu Tuhannya satu. Itu monoteistik ya sampai sekarang. Yahudi. Mono ya. Tetapi orang Yahudi tidak berani memberi nama kepada Tuhan gitu kan. Karena Tuhan terlalu agung. Siapalah kita memberikan nama. Kata Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad. Kasih nama aja nggak apa-apa. Ini nama saya, Allah. Gitu kan. Jadi ketika orang Yahudi nggak berani, Islam berani. Ini namanya Allah. Siapa yang bilang? Allahnya sendiri. Gitu. Bukan kita yang memberi nama. Bukan kita yang memberi nama. Kita juga nggak berani memberi nama. Tersalah lagi gitu kan. Kemudian karena memang di Taurat itu nggak ada Allah, nggak ada nama Allah, adanya Bapak gitu kan, Bapak gitu aja. Bapak perintah kamu supaya begini ya nak, gitu, Bapak dan anak. Nah kemudian nama itu memang nggak ada, tetapi di Al-Quran nama-nama itu disebutkan, ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim gitu, banyak nama-namanya gitu kan. Nah, nama yang paling utama adalah Allah gitu. Qul huwallahu ahad. Nah, Allah itu satu, itu berarti membantah teori Tuhan itu banyak, politeistik. Dibantah oleh ayat pertama. Tapi itu kan memang dari perspektifnya Islam. Kemudian nanti Allahus Samad itu membantah bahwa ada Tuhan-Tuhan lain yang butuh terhadap manusia. Ya mohon maaf, misalnya agama Hindu atau agama yang lain, kadang-kadang Tuhannya itu butuh bantuan manusia gitu kan. Gitu. Kemudian lam yalid walam yulad membantah teori Nasrani gitu dan seterusnya. Iya. Menarik ya sebenarnya. Tapi sebenarnya ini tidak bermaksud untuk membandingkan antara iman kita dengan iman teman-teman yang muslim ya Kang Zidni. Kita disclaimer dulu ya. Kita disclaimer dulu bahwa ini bukan sedang perbandingan agama bukan. Ini sebetulnya menjelaskan juga kenapa
orang Islam memang harus meyakini Tuhannya dan kenapa harus beriman itu penting. Tapi saya Kang Zidni, entah itu tadi Kang Zidni sudah udah nyinggung-nyinggung positivisme di awal gitu ya. Kalau saya percaya kalau Tuhan itu memang menciptakan segala sesuatu itu dengan hitungan yang pasti dan jelas dan sistematis Kang Zidni. Dan matematis. Dan matematis. Ya pastilah. Gitu. Arti di antara yang membuat saya bukan percaya tapi di antara alasan saya kenapa mengagumi Tuhan yang satu ini gitu ya. Itu karena luar biasa. Di Al-Quran pun dijelaskan misal soal pembentukan bayi atau terjadinya hujan atau gempa bumi dan lain-lain. Apakah itu saintifik? Apakah pendekatan itu bisa digunakan oleh saya dan teman-teman yang lain untuk meyakini keberadaan Tuhan dan iman kita kan? Bisa. Sekali lagi. Tapi saya khawatir gini sini. Khawatir ketika saya yang tidak tahu atau orang yang terlalu terlalu suka dengan sains gitu. Akhirnya kebablasan kan juga. Ada beberapa sains yang memang akhirnya tidak percaya Tuhan gitu. Sains juga bisa mengarah ke ketidakpercayaan kepada Tuhan karena Tuhan nggak bisa diukur kan, nggak bisa dimasukin ke laboratorium gitu. Masa Tuhan masukin laboratorium dibedah, diukur gitu nggak bisa kan, ditimbang gitu. Memang sains itu akhirnya ada yang mengarah ke meniadakan Tuhan, tapi ada juga yang kemudian menjadi tanda-tanda keagungan Tuhan. Karena seperti Profesor Maurice Bucaille dari Perancis yang meneliti muminya Firaun ternyata akhirnya masuk Islam. Gara-gara menemukan fenomena alam gitu. Alam dan dijelaskan oleh Al-Quran gitu ya. Dan sudah dijelaskan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Dan itu nggak mungkin. Maksudnya gitu. Karena saya belum ditemukan ya. Al-Quran sudah mengatakan itu padahal penemuannya baru sekarang. Karena saat itu kan semuanya terbatas. Betul. Ternyata keterbatasan itu tidak menghalangi kebenaran Al-Quran gitu. Berarti ini sumbernya dari Tuhan yang maha tahu dan maha benar. Gitu ya. Nah, tadi tanya apa? Apakah keimanan saya melalui pendekatan sains, melalui pendekatan matematika, matematis itu beresiko atau tidak? Atau salah nggak sih kalau mendekati melalui itu? Enggak. Karena Allah itu memberikan ayat itu dua. Ayat-ayat kategori besarnya adalah dua. Yang pertama adalah ayat qauliyah, yaitu Al-Quran misalnya, atau hadits qudsi. Kemudian yang kedua adalah ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta. Misalnya di Al-Quran ada wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang meyakininya dan pada diri kamu juga ada. Apakah kamu tidak melihatnya? Tanda-tanda kekuasaan Allah tidak hanya berupa firman pernyataan-pernyataan ya. Qul huwallahu ahad itu kan pernyataan betul. Tapi juga dengan bukti fisik. Bagaimana hujan itu diturunkan atau kamu yang nurunin hujan atau kami yang nurunin hujan, gitu kan? Di surat Ar-Rahman ya? Ar-Rahman apa Al-Waqiah? Ar-Rahman ya? Kalau Yasin tuh bukan ya, itu soal soal bumi datar itu. Yasin juga ada tentang ayat kauniyahnya. Bagaimana tulang-tulang yang sudah remuk bisa dibangkitkan kembali. Ya. Untanya Nabi Uzair itu di surat Yasin. Ada. Jadi ayat qauliyah, ayat kauniyah ini bisa menjadi pendukung terhadap keberadaan Tuhan. Berarti dalam Islam mendukung juga rasionalisme dan empirisme itu ada semua. Gitu. Pembuktian rasional, akal pikiran secara koheren, dan pembuktian empiris, panca indera secara koresponden itu ada semua. Gitu. Pengalaman juga bisa ya. Dikombinasikan di Al-Quran dan tergantung nanti manusia bisa masuk dan menemukan Tuhan itu dari sudut pandang mana. Gitu. Itu bisa jadi pintu semua gitu. Tapi ada cerita Kang Zidni soal cerita ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Itu gempar mungkin keimanan orang itu kayak runtuh seketika saat itu. Hampir mungkin sebagian sahabat waktu itu gagal mengimani Tuhan dan Nabi Muhammad gara-gara ada peristiwa itu. Apa yang salah dari peristiwa itu Kang sehingga membuat keimanan sahabat pada saat itu? Ini nanti di bab iman kepada Rasul ya, bagian mukjizat. Oh itu bagian dari mukjizat. Ya nanti ada pembahasannya. Menarik sekali. Iman kepada para nabi dan rasul. Kita bahas mukjizat nanti. Soalnya nanti ada juga pendekatan sains, pendekatan dan lain-lain ya. Karena saya juga akan coba tanya dari sudut pandang. Tetapi faktualitas Al-Quran itu nggak penting, Bi. Maksudnya faktualitas Al-Quran nggak penting tuh gini. Buat pemirsa ini ya. Al-Quran itu bukan buku sains. Ya. Meskipun di situ banyak sekali fakta-fakta sains tentang yang relevan gitu ya.
tentang tanam-tanaman, tentang hewan, tentang gunung, tentang langit, tentang alam semesta lah ya. Bintang-bintang. Bintang-bintang, betul. Itu ada semua di situ. Tentang embriologi, neurologi, ada semua di situ. Tetapi itu bukan buku sains, bukan buku ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Ya. Lalu kenapa ada fakta-fakta sains di situ? Ya harus sih. Gitu. Harus. Misalnya gini, Mas Fabi bikin film. Ya. Filmnya judulnya apa ya? Manis. Money Heist. Oh, misalnya ya. Filmnya misalnya namanya Money Heist. Lagi rame soalnya. Yang lagi viral nih. Di komunitas kita ya. Nah, Movie Freaks. Dalam film yang disutradari oleh Mas Fabi itu bercerita tentang sebuah perampokan gitu ya. Iya. Iya kan? Siap. Mau spoiler nggak nih? Jangan ya. Ini sudah spoiler terlalu jauh kemarin-kemarin ya. Bercerita tentang perampokan. Berarti itu cerita sains nggak? Iya, bisa jadi ya. Itu film sains. Iya, bukan film kriminal dong. Bukan film kriminal ya. Film kriminal bukan ya, film sains gitu kan. Bukan science fiction atau apa gitu kan. Meskipun itu adalah film kriminal, tetapi fakta-fakta sainsnya harus benar dong. Misalnya, waktu berjalan maju, tidak berjalan mundur, gitu kan. Tidak menghentikan waktu, gitu. Kemudian manusia nggak bisa terbang. Ikan hidupnya di air, itu harus jelas dong. Kecuali film fantasi ya. Kecuali film fantasi. Atau film fiksi, film kartun film gitu kartun ya. Nah, kalau filmnya film real, gitu, film yang tentang kehidupan manusia, maka fakta-fakta sains harus hadir di situ dong. Tidak boleh melanggar fakta sains ya. Ya, air mengalirnya ke bawah, gitu. Kemudian di filmnya Mas Fabi airnya ke atas itu kan melawan fakta sains kan, melawan sunatullah gitu. Nah begitu juga ketika Allah menceritakan apapun yang di dalam Al-Quran itu pasti harus sesuai dengan fakta sains dong. Walaupun itu bukan buku sains. Mas Fabi pasti fakta-fakta sains harus ada di situ. Ketika peluru ditembakkan nembus ke sini gitu kan. Di baju rompi sih nggak tembus anti peluru tuh ya. Kenapa? Karena begini kan ada penjelasan sainsnya. Tapi bukan film sains gitu. Nah, Al-Quran juga bukan buku sejarah. Oke. Ya, bukan buku sejarah. Walaupun banyak sejarah di dalamnya. Walaupun banyak sejarah di dalamnya. Bukan buku sejarah. Al-Quran bukan buku tata boga, bukan buku memasak. Walaupun di situ diceritakan Siti Maryam makan buah kurma ketika hamil gitu kan. Iya. Atau misalnya orang Yahudi diberi makanan manna dan salwa dan surga. Tapi itu bukan buku masakan dong. Iya. Gitu. Kemudian Al-Quran bukan buku apa lagi? Bukan buku menjahit pakaian gitu. Bukan buku tata busana. Walaupun di situ juga terdapat pakailah hijab gitu kan. Iya. Itu bukan buku tata busana juga. Lalu Al-Quran itu buku apa? Al-Quran itu buku moral, buku akhlak. Di mana cerita-ceritanya itu tidak difokuskan kepada sainsnya, tidak difokuskan kepada masak-memasaknya gitu. Tapi yang difokuskan adalah pelajaran apa yang bisa diambil. Walaupun dari cara pakaian, dari makanan, dari ada semua di situ. Ada moralnya. Tapi moralitasnya apa yang bisa kita ambil. Maka kalau bertanya faktualitas itu saya kira nggak penting juga. Faktualitas tuh gini. Misalnya gini. Nabi Khidir dengan Nabi Musa pernah bertemu di pertemuan dua laut. Lautnya di mana ya? Itu nggak penting gitu. Itu nggak penting. Lautnya di mana? Ditemukan atau tidak ditemukan nggak ada masalah buat kita gitu. Kayak ini ada pembahasan khusus nih, menarik soalnya faktualitas Al-Quran ya. Nanti kita bahas ya. Catat di media nanti ya. Mencari misalnya faktualitas Al-Quran. Misalnya perahunya Nabi Nuh itu terdampar di mana, nggak penting. Atau Nabi Lut dan lain-lain itu dibaliknya di mana gitu ya. Misalnya begitu ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil itu aja. Tapi beberapa orang juga mempermasalahkan bahwa ketika orang mempertanyakan faktualitasnya itu juga bermasalah katanya gitu Kang Sidney. Artinya iya benar-benar terjadi. Enggak bermasalah. Jangan mempertanyakan faktualitas. Coba gini. Kayaknya nanti dibahas di ini kayak terlalu sayang kalau dibahas di sini ya. Spoiler sebentar lah. Oh, spoiler bentar apa enggak? Cuma gini, Mas Fabi. Ya. Seperti Mas Fabi katakanlah cerita si kancil kepada anak-anak kecil tuh ya. Atau jerkuit ya. Si kancil itu mencuri ketimun, kemudian ketahuan pataninya dan lain sebagainya. Terus si anak itu ketika tumbuh besar, remaja, dewasa, dia ingin mencari di mana ya si kancil yang bisa ngomong, yang nyuri ketimun itu. Kan nggak penting.
Yang penting adalah kamu jangan mencuri gitu. Ada pesan yang harus tersampaikan. Pesan moralnya. Maka kalau misalnya ada orang yang fokusnya ke si kancilnya, berarti gagal dia. Gagal fokus ya. Gagal fokus menerima cerita itu. Iya. Atau film Mahabharata. Tahu ya, yang Star Plus itu keren banget. Tahu keren. Film Mahabharata. Tahu nggak cewek-cewek itu ngelihatnya? Wih, pakaiannya bagus-bagus. Iya kan? Iya. Kemudian aktor-aktrisnya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Gitu. Istananya megah apa gitu ya. Itu berarti dia gagal membaca film Mahabharata. Karena yang harusnya adalah jangan jadi sangkuni. Misalnya gitu ya. Jangan ambisi terhadap kekuasaan, jangan berbuat licik, jangan terlalu sayang terhadap anak sehingga membutakan jangan kebenaran. Jangan ambisius gitu ya. Itu yang harusnya diambil kan gitu. Iya. Bukan pakaiannya gitu. Walaupun film nggak mungkin juga bikin film bajunya nggak bagus gitu ya. Ya. Tapi jangan gagal fokus aja. Jangan gagal gitu fokus. Pesannya yang bisa diambil gitu apa. Nah, kalau misalnya ada orang membaca Al-Quran kemudian hanya fokusnya, saya nggak menyalahkan enggak, tapi hanya fokusnya terhadap faktualitas Al-Quran. Di mana ya sungainya, di mana ya apinya, di mana ya pohonnya gitu. Atau misalnya negeri Sodom itu kaum Nabi Lut, di mana ya? Yuk kita cari gitu. Kalau fokusnya hanya itu, tanpa mengambil pelajaran moral yang ada di ceritanya, maka dia gagal baca Al-Quran. Karena Al-Quran memang kitab moral gitu. Kitab moral, bukan kitab cerita, sains atau bukan sejarah. Betul. Bukan. Tapi moralitasnya apa? Bahkan ya, kalaupun kemudian Allah menciptakan sesuatu yang fiktif sekalipun, ya gak masalah untuk pelajaran kita. Gitu. Berarti ada hubungannya nanti ada kaitan dengan kitab suci itu nanti fiksi. Kita bahas itu ya? Enggak, maksudnya ada hubungannya dengan ada pernyataan dulu yang mengatakan bahwa kitab suci itu fiksi. Nah, beda, fiksi. itu pandangan filsafat beda. Oh beda ya? Beda. Karena beliau ini orang yang marah-marah terhadap penjelasan Rocky Gerung juga. Oh disebutin juga ya Rocky Gerung. Gagal paham? Gagal paham gitu. Oh yang menerimanya justru gagal paham terjadi iman kepada kitab suci. Oke, siap, catat. Pertama nanti ada tambahan tema soal faktualitas Al-Quran nanti. Kita bahas itu ya, itu menarik sekali soalnya. Oke, Kang Zidni saya mulai bacain satu-satu ya. Nanti berkembang lagi diskusinya. Teman-teman juga yang mau bertanya silakan, mumpung diskusinya masih dibuka. Nanti kalau sudah ditutup repot ya, nanti teman-teman nggak bisa tanya lagi. Pertama ada Bang Budi Buser. Wah, ini Ciwuru hadir sama. Semoga Kang Zidni dan Mas Fabi sehat selalu. Amin. Semoga Bang Budi juga sehat. Salim Tegal hadir. Marinda Arkansah, Indramayu hadir. Wah, ini Wani Kotel. Assalamualaikum. Oh, Bang Kotel. Oh, Bang Kotel kenal ya? Ntar 3 April datang ya Bang Kotel. Oh, iya, siap. Sekalian aja nih. Anak saya nih. Jadi Kang Zidni, informasi kalau nanti 3 April itu Kang Zidni ada hajat ya. Ada syukuran untuk menyunati kedua putranya ya Kang Zidni ya. Udah sunat sih, cuma tinggal syukurannya aja. Syukurannya aja. Jadi teman-teman ini perlu diundang nih, teman-teman penonton. Khususnya alumni Al-Hiyaroh. Kemudian karena ini medianya di Al-Hiyaroh ya. Al-Hiyaroh betul. Alumni Al-Hiyaroh, kemudian para wali santri Al-Hiyaroh, para orang-orang yang dekat secara emosional dengan Al-Hiyaroh, itu semuanya diundang. Alhamdulillah. Nggak ada yang merasa, kok saya nggak diundang? Betul. Semuanya diundang, mangga untuk silaturahim dan untuk memberi doa. Memberi doa restu. Kalau mau disunat lagi 2 kali juga. Oh jangan. Kehadiran teman-teman alumni, teman-teman, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu wali santri, kemudian rekan-rekan yang punya hubungan dengan Al-Hiyaroh seperti Bang Kotel ini dibilang alumni juga bukan, wali santri bukan, tetapi beliau itu memang ada kedekatan emosional ya. Kedekatan yang luar biasa dengan Al-Hiyaroh. Iya. Itu juga termasuk. Jadi Bang Kotel setengahnya wajib ya. Gitu. Wajib setengahnya ya. Bang Kotel. Seluruhnya, seluruhnya gitu. Bukan seluruhnya wajib Bang Kotel. Tapi 100% wajib datang nih. Siap. Ini dari Bang Kotel nih, Assalamualaikum Kiai Zidni, Ustadz Fabi dan semoga keluarga besar Al-Hiyaroh selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dunia akhirat. Amin. Salam, amin. Ini ada Hadi Ramdhani, Gunung Sindur hadir, Pitoy. Wah, Bang Pitoy. Ini luar biasa nih. Pengusaha tambak ya, tambak. Dia banyak usahanya. Nasir Fakot, Indramayu hadir, mantap. Nih Jawa Tengah hadir, Daerah Ahmad Sucipto, Sandrawati, Derek nyimak. Atika Amelia, Subang hadir. Dwi Sari ikut ngaji Kang, siap. Dian Andriani, Kang Zidni semoga sehat selalu, amin. Amin. Putri Lestari akhirnya gitu. Putri Lestari Cirebon hadir apa nih akhirnya?
Gak tahu. Ini Mungkin belum mulai, udah berakhir aja. Oh iya benar. Ada Marinda Arkansani ya bertanya nih, Assalamualaikum, punten Kang, mau tanya apa sih arti Tuhan sesungguhnya? Ini sudah pertanyaan filsafat ya enggak ya? Bisa masuk filsafat, bisa masuk teologis, terserah lah kita mau masuknya mana. Tasawuf juga bisa. Kalau dijelaskan secara sederhana sudah selesai Kang. Saya pengen dalam perspektif yang lebih serius dan lebih kompleks gitu. Nanti Bang Marindanya bingung gimana. Oke, lanjut nih Kang, gimana nih? Tuhan itu adalah Tuhan itu menciptakan makhluk dan kita sebagai makhluknya. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan antara Khalik dan makhluk, antara pencipta dengan yang diciptakan. Kemudian makhluk itu diberikan segala macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenikmatan mulai dari lahir sampai meninggal sampai nanti di hari pembalasan juga, kenikmatan Allah tidak pernah berhenti. Karena Allah itu memang Al-Mun'im, zat yang maha memberi nikmat yang tiada henti. Gitu. Nah, lalu ketika kita harus berhubungan dengan Tuhan, misalnya dengan sholat, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk bersyukur kepada Allah. Ya. Ibadah adalah rasa syukur kita kepada Allah. Misalnya begini, gambaran gampangnya Mas Fabi. Kalau ada orang yang memberikan uang kepada Mas Fabi, transfer uang 1 juta ke rekening, masuk dan tahu siapa pengirimnya, apa yang dilakukan Mas Fabi? Yang dilakukan adalah menghubungi orang itu. Dan berterima kasih ya. Dan mengucapkan terima kasih. Betul. Terima kasih Bang, ini kirimannya udah masuk. Betul. Gitu kan. Kira bentuk rasa syukur juga itu ya. Bentuk rasa syukur. Sebagai ungkapan terima kasih itu. Gitu. Jadi menghargai juga yang memberi. Ya. Jangan lupa mampir ya, nanti kita ngopi-ngopi bareng gitu. Walaupun basa-basi kadang-kadang ya. Walaupun basa-basi. Kayaknya kalau Mas Fabi basa-basi deh. Ya lumayan. Ya, rasa syukur itu kemudian disampaikan dengan berbagai cara. Kalau kita misalnya dengan telepon, SMS, WA gitu ya. Ya. Bisa juga dengan datang ke rumahnya langsung untuk menyampaikan terima kasih. Terima kasih. Sambil bawa oleh-oleh dong kalau ke rumahnya, ini oleh-olehnya gitu. Pokoknya rasa syukur yang terbaik yang bisa kita berikanlah. Gitu. Betul. Nah, disitulah kemudian fungsi ibadah kepada Allah, yaitu untuk bersyukur kepadanya. Apa ayatnya tuh ya? Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar beribadah kepadanya. Kalau beribadah tidak dengan tujuan bersyukur kepada Allah, maka ibadahnya juga ya percuma saja. Berkurang gitu. Nilainya mungkin ya. Nilainya tidak 100% gitu. Nah, rasa terima kasih inilah kemudian yang membuat akhirnya si pemberi itu akhirnya nggak kapok ngasih Mas Fabi gitu. Iya betul ya betul. Karena merasa dihargai dong. Orang bersyukur dihargai gitu ya. Kemudian Mas Fabi ketika menerimanya juga dengan rasa senang, dengan ekspresi gembira gitu. Orang yang memberinya akan senang sekali. Betul. Gitu kan. Betul. Nah, maka Tuhan itu adalah kehidupan kita gitu. Kita nggak bisa lepas dari Tuhan. Karena kalau misalnya kita lepas dari Tuhan, maka kita tidak bisa lagi mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan gitu kan. Betul. Nggak dapat lagi pijakan. Karena dengan menemukan Tuhan itu berarti menemukan kebenaran. Nah, kalau sudah menemukan kebenaran, berarti kita hidup tidak dalam ketidakpastian. Kita akan hidup dalam kepastian kan akhirnya. Gitu. Kepastian mana yang benar, mana yang salah, mana baik, yang mana buruk. Kalau tidak ada Tuhan, maka atau tidak mengenal Tuhan, maka kita tidak akan hidup secara nyaman, tenang. Jadi semuanya serba nggak pasti. Ini baik apa enggak sih? Ini buruk apa enggak sih? Gitu kan. Ini benar enggak, apa salah enggak? Walaupun memang ada kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang bisa dijangkau akal. Tapi tidak semuanya. Gitu. Tidak semuanya, karena akal juga terbatas. Gitu. Maka Tuhan itu sebagai pembimbing kita, sebagai guide kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Yang sementara ini nanti, gitu ya. Sampai ke akhirat juga. Sampai ke akhirat. Jadi jangan putus komunikasi dengan Tuhan dan sampaikan rasa syukurnya. Maka ketika sholat itu kan pertama yang diucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan bismillah itu kan ada yang bilang ayat Quran, ada yang bilang bukan gitu ya. Kalau alhamdulillah kan sudah pasti sepakat semua imam, semua wajib dibaca ya. Fuqaha itu pasti mengatakan itu adalah ayat Al-Quran. Maka Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah sebagai rasa syukur kepada Allah. Diawali dengan syukur ya. Dan itu alhamdulillah adalah ekspresi dari kekaguman dan rasa syukur.
Ini istimewanya kalimat alhamdulillah. Ekspresi kekaguman dan rasa syukur yang tidak bisa diekspresikan dengan kalimat lain. Misalnya begini ya. Kalau misalnya Mas Fabi bilang, oh ya terima kasih. Apa itu rasa syukur apa kagum? Kagum ya dan rasa syukur. Rasa syukur. Enggak, rasa syukur. Rasa syukur saja atau kagum saja? Terima kasih ya. Rasa ya sekedar situ sampai terima kasih aja. Ya rasa kagum ya. Apa rasa syukur? Bingung saya. Bingung. Terima kasih ya rasa syukur ya. Apa gimana sih? Saya ngasih duit. Makasih Kang Zidni. Makasih lo Kang Zidni gitu. Udah. Itu rasa kagum atau rasa syukur? Rasa kagum. Rasa syukurnya ya ketika diketahuin sama Bang Nas tuh. Rasa terima kasih. Kalau kagum itu gini. Kang Zidni baik banget. Oke. Itu kan kagum. Gimana sih Mas Fabi? Ini Mas Fabi kayaknya gak fokus nih. Iya. Jadi kalau terima kasih itu hanya rasa syukur. Kalau baik banget sih itu rasa kagum gitu. Oke. Bisa juga mengekspresikan suasana psikologis. Misalnya gini. Tapi kalau ungkapan selain alhamdulillah nggak bisa. Misalnya gini. Mas Fabi gimana kabarnya? Sehat nggak? Sehat. Sehat itu adalah bersyukur nggak? Ya saya sehat, bersyukur nggak? Ya bersyukur. Ya enggak dong. Ini pertanyaannya kadang jebak juga ya. Oke gini. Jangan takut terjebak, Enggak, maksud saya kenapa tadi terima kasih itu bentuk apa namanya? Bentuk bukan bentuk rasa syukur gitu ya. Karena itu kan ya rasa syukur terhadap orang yang memberi sih. Iya, maksudnya ungkapan. Artinya kirain tuh ya alhamdulillah gitu misalnya rasa syukur. Nah, itu beda, saya nggak bilang alhamdulillah. Iya, kan? Kirain selain alhamdulillah itu bentuk rasa syukur. Kan di mana saja. Misalnya Mas Fabi, ini saya kasih uang, alhamdulillah. Kemudian Mas Fabi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi alhamdulillah itu bisa diungkapkan secara psikologis, bisa diungkapkan juga untuk bentuk kekaguman. Alhamdulillah saya bisa sehat kembali. Alhamdulillah saya bisa menikmati alam yang indah ini gitu kan. Bersyukur bisa, kemudian untuk memuji yang membuatnya juga bisa. Makanya alhamdulillah di semua mufasir itu pasti diartikan asyukur wasana. Berterima kasih ya, bersyukur dan asana, memuji. Iya. Di mana kata ini tidak bisa diwakili oleh kata lainnya. Iya. Oleh bahasa-bahasa lain. Kecuali ya alhamdulillah itu gitu. Iya. Oke, itu aja lah secara sederhana. Tapi itu ada lagi Kang Zidni. Kalau misalnya Allah itu biasanya digambarkan melalui cahaya gitu maksudnya. Apakah cahaya itu menjadi yang boleh kita imani bahwa Allah itu diantaranya zatnya memiliki cahaya gitu Kang Zidni. Jadi banyak analogi atau berapa indikator gitu ya bahwa Allah itu memancarkan cahaya gitu dan lain-lain. Iya, kalau secara zat kita nggak ada yang tahu. Nanti kita akan bahas di sifat-sifat Allah nih. Sebentar lagi ketika kita lihat pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan masuk ke sifat-sifat Allah. Oke. Nah, sampai tadi nanti dibahasnya di situ ya. Mungkin saya pertanyaan lanjutan tadi dari Bang Marinda. Punten Mas Wabi dari Putri Lestari. Punten Mas Wabi, Putri mau nanya, ketika kita melihat alam semesta kembali, alam semesta kembali kita ingat Allah. Tapi yang bikin saya bingung sebenarnya ada nggak manusia yang tidak terlahir tapi ada? Gimana? Dari alam kemudian ketika kita melihat alam, kita ingat Allah. Ya. Tapi yang bikin saya bingung, ada nggak manusia yang tidak terlahir tapi ada? Ya, ada dong banyak. Dalam mimpi. Ada manusianya ya? Ada manusianya. Tapi nggak pernah lahir. Tapi kan itu kan mimpi. Iya kan itu mimpi juga makhluknya Allah. Semua yang tercipta dalam alam mimpi itu juga diciptakan oleh Allah kan. Semua yang ada di dunia bahkan dalam mimpi juga gitu. Bahkan dalam mimpi itu makhluknya Allah. Makanya makhluk Allah itu nggak terbatas pada fisik saja. Berarti Allah juga yang menciptakan manusia dalam mimpi kita. Ya, dan itu adalah makhluk Allah juga. Menarik ya. Kalau misalnya gini, bahkan saya bisa Oh iya. Bang Budi pernah nanya saya gini ke sini. Kita bisa terbang nggak katanya? Manusia bisa terbang nggak? Pernah tuh ngomong kayak gitu. Atau ada nggak bayangkan gajah berkepala harimau misalnya? Ketika gajah berkepala harimau. Sekarang siapa Putri ya? Mbak Putri. Coba bayangkan gajah berkepala harimau. Setelah itu terbentuk di pikiran, berarti itu ada. Walaupun adanya ada dalam pikiran.
Tapi itu tercipta ya maksudnya? Tapi itu tercipta, makhluknya Allah gitu. Tapi tidak terlahir ya, tercipta. Kemudian Mbak Putri misalnya belum menikah, saya nggak tahu ya Mbak Putri ini udah menikah atau belum. Misalnya belum menikah. Kemudian dalam mimpi Mbak Putri itu menikah, kemudian punya anak, lah itu udah lahir anaknya. Tapi anak dalam mimpi, bohong, anak tapi bohong. Ya. Tapi anak bohong-bohongannya itu adalah makhluk Allah yang tercipta juga. Jadi dia ada. Jadi kalau ditanya udah tanpa dilahirkan. Punya anak belum udah gitu ya. Udah dalam mimpi gitu. Itu ciptaan Allah juga. Atau dalam hayalan gitu. Khayal aja. Nanti ada tapi dalam hayalan gitu. Jadi Allah juga tidak menciptakan sesuatu yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Tapi mimpi pun makhluknya Allah ya kan. Itu sudut pandangnya fenomenologinya Martin Heidegger tuh begitu. Ya filsafat fenomenologi bisa juga filsafat eksistensialis. Karena mimpi kan fenomena ya. Tidak bisa dihindari begitu ya. Kira-kira begitu Mbak Putri. Tapi kalau secara agama begitu, bahwa dia adalah makhluk Allah juga. Iya. Mbak Putri kalau misal masih kurang ini, tanya lagi aja mumpung kita masih open diskusi nih. Ian Sofyan, semoga Kang Zidni sehat, amin. Amin. Ian Sofyan Sidang Mulia, dari Mas Ian ini dari Sidang Mulia. Zaidun Syarif, alhamdulillah nemu channel sebagus ini, alhamdulillah. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Nanti teman-temannya juga bisa gabung di sini buat diskusi bareng. Mbak Zaidun Mas Zaidun Syarif. Nah, Mas Zaidun Syarif nanya juga nih, punten Mas, kenapa cerita Laila Majnun selalu dikaitkan dengan keimanan? Katanya gitu Kang Zidni. Laila Majnun itu yang benar bukan Laila Majnun, tapi Majnunu Laila. Kalau yang benar gitu ya. Majnunu Laila itu yang tergila-gila oleh Laila, yaitu Kais namanya. Itu cerita asli ya, bukan fiktif. Bahwa ada seseorang yang mencintai Laila begitu dahsyat, begitu luar biasa. Tetapi cerita itu murni sebetulnya adalah kisah roman, kisah percintaan manusia. Kenapa kemudian dikaitkan dengan ketuhanan, keimanan gitu? Saya nggak tahu juga gitu kan. Mungkin ini sekedar mungkin bahwa kisah Majnunu Laila atau Kais ya, itu kalau diarahkannya ke Tuhan kira-kira harusnya begitulah gitu. Harusnya begitulah cinta kita kepada Allah, di mana tidak tergoda oleh perempuan yang lain. Kalau dalam keimanan berarti tidak tergoda dengan Tuhan-Tuhan yang lain gitu. Jadi itu cinta yang luar biasa, seandainya diarahkan kepada Tuhan luar biasa, akan lebih baik sekali. Contohnya adalah kisah Robi'ah Al-Adawiyah. Seorang mantan pelacur yang kemudian bertobat sehingga mendapatkan makom yang luar biasa. Makom mahabbah itu adalah makom tertinggi dalam dunia kesufian, dalam dunia tasawuf. Cinta, makom cinta. Baru nih Salim, mugi-mugi minggu untuk selanjutnya bisa bahas tasawuf. Baru aja dibahas ya. Menarik ya Kang Zidni, siap menarik, ya? Tasawuf nanti, tim media. Datangkan narasumber juga nanti. Boleh. Sebagai pelaku tasawufnya. Gitu. Siap, nanti kita coba tim media nanti racik-racik kira-kira kita harus mengundang siapa nanti tim media ya. Mbak Putri lagi nih. Punten Mas Putri mau nanya lagi, sebenarnya angka 0 sama 1 itu duluan mana dalam definisi Islam? Duluan 1. Oke, gimana rasionalisasinya Kang Zidni? Karena di mana posisi angka 0 sebetulnya? Kalau 0 itu setelah 1. Atau bahkan tidak pernah. Pertanyaannya ya. Duluan 1, saya tegas duluan 1. Ya gimana rasionalisasinya dong? Maksudnya? Rasionalisasinya. Bagaimana? Karena 0 kan tidak ada. Biasanya 0, 1, biasanya orang gitu kan. Ada yang lebih tidak rasional daripada 0 sebetulnya. Minus 1. Iya. Minus 1 itu lebih fiktif lagi. Karena matematik itu tadi di awal saya bilang aksiomatik, kemudian faktual gitu kan. Real ya, ke realitas gitu. Tetapi akhirnya matematik itu nggak rasional juga. Misalnya dengan adanya minus 1. Minus 1 itu nggak rasional. Berapa coba minus 1 itu? Bendanya mana coba minus 1? Nggak ada. Yang ada itu ya 1, 2, 3. Benda 1 tuh, benda minus 1 itu nggak ada. Malah minus 1 juta lagi. Hutang mungkin maksudnya. Iya, bendanya nggak ada. Bendanya tetap nggak ada gitu. Iya. Dan kemudian kenapa lebih duluan 1? Kalau sudut pandangnya teologis ya. Manusia dan alam semesta ini semula tidak ada memang. Tapi semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Maha ada ya.
Allah itu wajibul wujud, pasti adanya. Dan Allah itu satu-satunya, the only, ya, satu-satunya. Maka semua berasal dari Allah, semua ciptaan ini. Dari pancaran-pancaran sinar Allah, kalau tadi soal sinar tuh ya. Dari pancaran sinar Allah itu kemudian menjadi makhluk dan lain sebagainya. Maka ketika manusia ini diurut dari mana asal kejadiannya, asal mulanya, seterusnya, pasti ujung-ujungnya adalah Allah juga gitu. Bahwa kita diciptakan oleh Allah satu sumber yang wajib wujud, yang pasti adanya. Maka tidak mungkin kita hadir dari ketiadaan. Kita itu hadir sumbernya itu dari sesuatu yang ada. Tapi angka 0 itu ada? Angka 0 itu ada ya? Ya kalau sekedar angka sih ada. Kalau angka sih ada. Nah kemudian posisinya di mana? Tapi kalau ini teologis dan bicara tentang asal usul eksistensi gitu ya? Eksistensi alam semesta. Bahwa alam semesta ini muncul dari sesuatu yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya munculnya dari nol, berarti Allah juga nggak ada gitu. Kan gitu ya. Ini filsafat matematiknya gitu ya. Filsafat matematik. Jadi keberadaannya tidak tahu di mana, cuman yang jelas 0 itu tidak lebih dulu daripada 1 gitu ya. Gitu. Kira-kira Mbak Putri begitu ya. Walaupun satunya Allah bukan satu matematik juga. Iya. Kalau Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi bilang bahwa Allah itu esa, tapi esanya itu bukan esa secara matematik. Ya. Karena satu matematik itu masih bisa ditambahkan menjadi 2 atau bisa dikurang jadi setengah gitu. Ya, atau bisa dibagi ya. Atau bisa dihilangkan sama sekali kan. Jadi 0 tadi kan. 0, maka satu matematik itu, Allah itu bukan satunya matematik. Kira-kira kalau gambaran manusianya satu dengan esa atau dengan tunggal itu kan beda. Kalau satu kan bisa diungkapkan dengan operasional 1 tambah 1, 2. Kalau esa kan atau tunggal nggak bisa. Tidak bisa dioperasionalkan ya. Esa plus sifat esa ya? Sama dengan dwi, itu kan nggak gitu. Gitu. Dwi tambah dwi sama dengan catur, nggak gitu ya. Jadi tidak ada operasional matematik di situ. Iya. Menarik ya. Jadi Mbak Putri 0 itu tidak lebih dahulu daripada angka 1 ya, gitu jawabannya. Nah ini ada Mbak Atika Amelia, Kang Bade Tanglet, kan Allah itu tunggal. Terus kenapa di Al-Quran Allah menyebut dirinya kami? Ya, kalau dalam pandangan nahu ya, itu nunnya kami itu, misalnya nahnu, inna gitu ya, itu fungsinya adalah limu'adzim nafsah, untuk mengagungkan diri sendiri. Itu yang pertama. Seperti ada orang berpidato, orangnya satu, kemudian kami berdiri di sini. Itu maksudnya adalah untuk menyatakan bahwa posisi kami terhormat juga loh gitu. Ternyata yang pidato adalah duta besar, misalnya begitu ya. Jadi kedatangan kami di sini untuk begini begitu. Nah, kami di situ adalah limu'adzim nafsah, untuk mengagungkan diri sendiri. Nah, untuk Allah boleh tentunya dong. Tapi untuk manusia dalam taraf tertentu boleh. Tapi kemudian kalau untuk kelebihan nanti bisa jadi. Tapi apakah bisa ada beberapa pendapat juga, bukan ya, kami itu memang Allah itu tidak langsung, karena Allah kan sistematis kan sini. Itu kan baru pandangan nahu. Oh iya, pandangan nahu. Pandangan nahu seperti itu. Limu'adzim nafsah. Nah, yang pandangan yang kedua, ini para mufasir mengatakan juga bahwa ketika disebut kami, maka di situ berarti ada proses manusia juga. Gitu. Ada keterlibatan makhluk lain gitu. Ada keterlibatan makhluk lain, enggak hanya manusia. Bisa jadi malaikat. Gitu. Misalnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kitalah yang menurunkan az-zikr dan kita juga yang menjaganya gitu. Kita itu gimana? Bukan hanya Allah juga, tetapi para qurra, para penghafal Al-Qur'an juga ikut terlibat, ya? Sumbangsih ya dalam menjaga Al-Qur'an. Misalnya para pengusahanya yang kemudian mendirikan percetakan Al-Quran juga ikut menjaganya. Para musahihnya, orang yang meneliti cetakan-cetakan itu juga bisa. Para pengajar Al-Quran itu juga bisa. Maka keterlibatan makhluk lain dalam menjaga Al-Quran itu diungkapkan dalam bentuk inna atau nahnu gitu. Bahwa itu bukan Allah semata, jangan mengandalkan Allah semata. Kalau Allah bisa semua dong. Ada prosedural, ada prosedurnya gitu. Tapi manusia juga punya beban moral, kewajiban moral untuk ikut menjaganya juga. Betul. Ya, siap. Jadi kalau pakai inna atau nahnu, kami lah pokoknya. Kalau pakai kami itu berarti ada keterlibatan makhluk lain dan itu tugas kita berarti. Jangan menggantungkan semuanya hanya kepada Allah. Gitu. Kita ini ada kodenya Jabariyah juga nih. Oke, kira-kira Mbak siapa tadi itu ya? Mbak Atika ya. Mbak Atika kira-kira semoga bisa menjawab. Mbak Atika kalau misal kurang puas bisa tanya lagi.
Ada Salim juga nih, Ajeng Tanglet. Sebenarnya yang dimaksud melihat Allah ketika di surga itu gimana? Ayatnya apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pertama pakai dhad, kedua pakai dha ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, perbedaan pendapat terjadi di masalah ini. Kalau kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa